Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Maria atau Marta. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah tentang Marta dan Maria yang menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini adalah kisah yang cukup dikenal di kalangan orang Kristen. Kisah ini sering dijadikan contoh untuk membandingkan antara kesibukan dan kehidupan doa, antara pelayanan dan saat teduh, atau juga memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Hampir semua orang Kristen setuju bahwa Maria lebih baik dari Marta. Ini terbukti dari apa kata Tuhan Yesus di akhir kisah. Namun, apakah demikian? Bagaimana posisi Marta dalam kisah ini? Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui kisah ini? Apakah yang dilakukan oleh Marta tidak boleh dipandang sebelah mata? Ia yang pertama menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan para murid. Dengan segera ia memberikan pelayanan keramah tamahan dan merupakan kesalehan di ujung sangat tinggi oleh budaya orang Yahudi. Menyediakan air untuk mencuci kaki, minuman, makanan, dan segala yang diperlukan oleh tamu. Apalagi dengan jumlah tamu yang semakin banyak, tentunya akan menyita semakin banyak tenaga, waktu, dan perhatian tuan rumah untuk memberikan keramah tamahan yang baik. Namun, ternyata usaha keramah tamahan Marta membuat dirinya terjebak dalam ketergesa-gesaan dan kelelahan. Di tengah-tengah ketergesaan dan kelelahannya ini, ia mulai mengajukan keberatan kepada Tuhan Yesus yang membiarkan Maria tidak membantu. Namun dengan lembut Tuhan Yesus mengundang Marta untuk datang kepadanya, karena Maria telah lebih dahulu mengambil bagian tersebut. Tuhan Yesus tidak bermaksud merendahkan keramah tamahan yang diberikan Marta. Justru ia dan para muridnya membutuhkan semuanya itu, dan mereka telah sangat menghargainya. Namun Marta jauh dalam keadaan yang tidak sehat, yaitu terjebak dalam keramah tamahan begitu rupa sehingga melupakan inti dari keramah tamahan itu sendiri, yakni menikmati kehadiran tamu. Beberapa penafsir menyebut bahwa Marta seperti ingin menunjukkan kehebatannya melalui keramah tamahan sehingga ia lupa bahwa yang ia layani adalah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan keseimbangan hidup antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Hal ini tercermin dari perikop sebelum dan sesudah kisah ini. Kisah orang Samaria yang baik hati dan ilustrasi doa menggambarkan kehidupan pelayanan keramah tamahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun menarik, di tengah-tengah kedua kisah ini, Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan rohani, yaitu mendengarkan firman dan berdoa yang menjadi pusat dari keseluruhan hidup kita. Hidup di zaman modern yang
penuh dengan tantangan dan serba cepat terkadang membuat kita terjebak dalam ketergesa-gesaan dan kelelahan. Ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, kita tidak boleh melupakan kehidupan rohani kita untuk datang kepada Tuhan, berdiam diri, membaca Alkitab, dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih telah mengingatkanku supaya menjaga kesehatan rohaniku di tengah-tengah kesibukan yang melandaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.